Haruskah aku pasrah? Story by Fujika, part 39, Gelap. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Kenapa semua rencana yang sudah aku atur serapi mungkin harus selalu gagal? Oceh Laluna kesal sambil memukul-mukul kemudi mobilnya. Ini juga, kenapa harus menghubungiku dan meminta bertemu di saat yang tidak tepat? Bukan hanya kepada Diki, Laluna pun kesal terhadap Ronald. Aku heran, mengapa orang itu selalu saja jadi penghalang untuk setiap tujuanku. Kali ini Laluna bergumam, tidak berteriak lagi. Apa sebaiknya aku meminta Ronald untuk membereskannya juga? Iya, seharusnya memang begitu. Imbuhnya bermonolog seraya menyeringai. Ia mengira jika Diki adalah orang yang mudah ia atasi. Ia belum tahu saja jika mengusik Diki sama saja menyerahkan diri ke kandang harimau. Mobil Laluna terparkir di pelataran sebuah gedung apartemen. Dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya, ia berjalan masuk ke gedung tersebut. Setiba Diki di kantor, ia mendapat informasi tentang Laluna yang memasuki gedung sebuah apartemen. Informan Diki tidak menyebutkan secara detail, sebab ia sendiri tidak mengetahui siapa yang Laluna temui di gedung itu. Namun bagi Diki, itu sudah cukup untuk membongkar kedok Laluna jika Laluna bertindak nekat. Karena ia sudah mengetahui siapa yang ditemui Laluna di gedung tersebut dengan pasti. Di rumah sakit, Sarah yang menunggu Naina di ruang ICU tersentak ketika tangan Naina yang digenggamnya bergerak. Ia bangkit dari duduknya dan memanggil pelan nama Naina. Ia melirik alat yang biasa dipakai untuk memanggil perawat, kemudian menekannya. Tak lama berselang, Dr. Adam dan seorang perawat masuk. Naina mengerjap, namun tak nampak apa-apa. Apa mataku masih tertutup? Kenapa masih gelap? Ia kembali mengedip-ngedipkan kedua matanya, tapi masih sama. Semua begitu gelap. Mah, Mama, kenapa gelap? Teriaknya. Sio yang hendak masuk ke ruangan itu mempercepat langkahnya tatkala mendengar teriakan Naina. Ia menerobos dan langsung merengkuh tubuh Naina. Tenang Naina, aku di sini. Sarah yang bingung dengan kondisi Naina melirik Dr. Adam. Namun ketika Dr. Adam membalas lirikannya, ia segera menoleh. Ia tidak tahan ditatap oleh dokter yang satu itu, sebab faktanya Sarah sangat mengagumi Dr. Adam dan sudah lama memendam cinta kepada dokter yang merupakan tetangga di kompleksnya. Sio, aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi dengan mataku? Kenapa semuanya gelap? Tanya Naina setelah melonggarkan pelukannya. Berbeda dengan Sio dan Dr. Adam, Sarah justru sangat terkejut dengan ucapan Naina. Ia pun kembali menoleh Dr. Adam yang berdiri di sampingnya. Meski jantungnya berpacu karena berada di dekat Dr. Adam, namun ia tidak bisa mengesampingkan kalimat yang baru saja didengarnya. Kak Adam, Sarah berusaha mencari tahu yang terjadi sebenarnya. Dr. Adam menoleh dan hanya mengangguk pelan, bermaksud agar Sarah diam saja dan mengikuti alur yang ada. Sarah pun kembali mengalihkan pandangannya ke Naina dan Sio. Sio, kamu mendengarku kan? Ada apa dengan mataku? Aku tidak bisa melihatmu, Sio. Manik Naina mulai berkaca-kaca. Begitu juga dengan Sio dan Sarah. Naina, kamu harus sabar, ucap Sio dengan suara bergetar. Tapi kamu jangan khawatir, aku akan secepatnya menemukan donor mata untuk kamu. Apa Sio? Jadi maksud kamu, aku buta? Air mata di pelupuk mata Naina mengucur mengetahui fakta ia tidak bisa melihat. Hatinya hancur dan perasaannya campur aduk. Ia menangis sejadi-jadinya di pelukan Sio.
Lalu apa yang bisa aku lakukan sekarang? Bagaimana aku menjalani hidupku ke depannya? Aku tidak mau membebani Mama, Sio. Mama pasti akan sangat sedih. Ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana jika Naina tahu kalau Mama Sumi sudah tiada? Kamu tenang saja, Naina. Masih ada aku. Aku yang akan menjadi penglihatan untuk kamu. Secepatnya akan kutemukan donor mata untuk kamu. Tutur Sio mencoba menenangkan Naina. Iya, Naina. Kamu masih bisa melihat kembali. Jadi, kamu jangan bersedih. Timpal Adam meyakinkan. Naina, kamu yang sabar ya. Kami bersedia menjadi penglihatan kamu. Sampai waktunya tiba, kamu melihat kembali. Ucap Sarah dengan air mata yang menetes. Sarah, kamu di sini? Tanya Naina yang baru saja menyadari kehadiran sahabatnya itu. Iya, Naina, aku di sini. Sio memberi tempat untuk Sarah mendekati Naina. Kamu jangan cemas, kami semua selalu ada untuk kamu, ujar Sarah sembari merangkul tubuh Naina. Di sebuah apartemen. Jadi maksud kamu akan segera ditangkap polisi dan dipenjara, begitu? Desak Laluna. Itu tidak akan terjadi kalau kita kabur sekarang juga, seru Ronald frustrasi. Ronald mendapat kabar dari bawahan yang kabur bersamanya bahwa Bonnie yang tertinggal di rumah tua itu tertangkap oleh pihak berwajib yang berhasil melacak keberadaan mobil SUV yang mereka pakai sewaktu menculik Naina. Kedua bawahan Ronald kembali ke rumah tempat mereka menyekap Naina bermaksud untuk melihat keadaan Bonnie sekaligus menjemputnya. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika sampai di sana tak menemukan Bonnie dan malah mendapati polis lain yang membentang. Aku sudah berpesan kepada kedua orang-orangku agar tidak menyebut namaku dan juga namamu, beber Ronald. Kenapa kamu malah membawa-bawa aku? Pekik Laluna. Kamu yang sudah menabraknya, apa hubungannya dengan aku? Rupanya Laluna berniat lempar batu sembunyi tangan. Ia sama sekali tidak mau disalahkan. Kamu lupa, bukankah kamu yang memintaku untuk menculiknya? Serang Ronald. Aku memintamu untuk menculiknya, bukan membunuhnya. Balas Laluna. Menculik juga tindakan kriminal, Laluna. Pekik Ronald membuat Laluna menatapnya tajam. Berulang kali Ronald menghela nafas panjang, menormalkan nafasnya yang memburu. Terserah kamu saja, aku mengajakmu kabur. Demi kebaikan kamu juga, aku sudah mengatakan kepada orang-orangku, jika mereka tertangkap, biaya hidup seluruh keluarga mereka menjadi tanggung jawabku. Ucap Ronald begitu merasa lebih tenang. Aku akan berangkat ke Jepang. Aku akan mengurus perusahaanku yang ada di sana. Ronald mengikis jarak dengan Laluna. Laluna, aku sungguh mencintaimu. Untuk itu aku mengajakmu. Aku ingin kita menikah dan hidup bahagia di sana. Ronald masih berusaha membujuk Laluna agar mau ikut dengannya. Laluna bergeming, tidak menanggapi ucapan Ronald. Ia hanya sibuk dengan pikirannya. Mana mungkin aku mau pergi denganmu? Aku sama sekali tidak mencintaimu. Lagi pula, masa depanku ada di sini, bersama dengan Hendra. Baiklah, kalau kamu memang tidak berniat untuk hidup denganku saat ini. Ronald berjalan dan meraih pena dan selembar kertas. Ini alamatku di Jepang. Di sini juga ada nomor telepon rumah. Andai suatu hari kamu berubah pikiran, kedua tanganku selalu terentang untuk menyambut pelukanmu. Ronald lalu menyeret kopernya dan meninggalkan Laluna yang menatapnya dalam hening. Kenapa perasaanku jadi tidak rela melihat dia pergi? Tidak, aku sama sekali tidak mencintainya. Aku hanya mencintai Hendra. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.